Halo teman-teman dari Pelna, Remaja Gideon dan Pemuda Paulus. Kembali lagi kita akan menaikkan puji-pujian bagi Allah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita ulang lagi lagu ini. Haleluya Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin
Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kesehatan, buat kesempatan waktu yang Kau berikan pada saat ini kami boleh ada di hadirat-Mu. Kami sudah memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan secara pribadi kepada kami. Kami mau Engkau bentuk, kami mau Engkau arahkan, kami mau Engkau ajar. Terima kasih Tuhan, pakai huruf-huruf ayat-ayat yang kami baca supaya memberkati kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi semua adik-adik sekolah minggu, adik-adik remaja dan juga adik-adik ya atau teman-teman pemuda Paulus. Pagi ini Tuhan kasih kesempatan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Berikan waktu ini yang walaupun singkat untuk mendengarkan suara Tuhan. Pagi ini atau saat ini kita akan membaca di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Ya, ini suatu atau topik yang biasa kita baca, yaitu yang lebih terkenal dalam bahasa Inggris adalah The Great Commission atau amanat agung. Kita baca sama-sama. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, ini adalah pembacaan kita tentang amanat agung. Ya, kalau kita zaman sekolah dulu ada upacara ya. Untuk amanat, istirahat di tempat ya. Jadi amanat ini adalah suatu perintah, suatu ajaran atau suatu tugas yang diberikan oleh seorang guru kepada tentu saja murid-muridnya. Ya, kalau di sini dikatakan ayat yang ke-16 dan ke-11 murid itu, tentu saja murid Tuhan Yesus kecuali Yudas. Ya, Yudas sudah almarhum ya. Ke-11 murid itu mendengarkan amanat Tuhan. Jadi di sini posisinya Tuhan adalah sebagai guru. Pagi ini saya mau bicara tentang Yesus Sang Guru Agung. Ya, isi dari amanat yang sasaran utama dari amanat agung yang Tuhan Yesus perintahkan ada di ayat yang ke-19. Ya, di situ ada kata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Jadi sasaran utamanya adalah di kalimat jadikanlah semua bangsa muridku. Itu sasaran utamanya. Caranya bagaimana? Supaya bisa menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Di situ ada di kata yang sebelumnya, itu apa yang pertama? Pergilah. Ya, kita bangsa Indonesia ya, dan hidup di tahun 2020, tahu atau mengenal Tuhan Yesus atau mengenal Yesus itu karena ini. Murid-murid Tuhan Yesus melakukan hal ini. Melakukan amanat agung, yaitu mereka pergi. Ya,
Mereka menulis Injil dan Injil itu dibaca oleh banyak orang sampai sekarang kita yang ada di sekarang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, kita tahu berita tentang Yesus. Karena murid-murid Yesus melakukan amanat agung ini. Ya, jadi mereka pergi memberitakan Injil, menuliskan Injil dan Injil sampai kepada kita saat ini. Apa yang dilakukan selanjutnya? Mereka membaptiskan orang-orang yang baru percaya. Sesudah membaptiskan, mereka mengajar. Apa yang diajarkan? Yaitu cara-cara hidup yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi Yesus sebagai guru mereka, ya, mengajarkan cara-cara hidup dan mereka ajarkan lagi kepada yang baru percaya. Ya, kita sebelum kita bicara lebih jauh lagi, mau ajak kita semua flashback tentang Yesus sebagai Sang Guru Agung. Ya, Yesus ternyata memulai pelayanannya itu bukan sebagai pengada mujizat atau yang membuat mujizat, menyembuhkan. Enggak. Pelayanan yang Yesus lakukan pertama adalah mengajar. Ya, itu dicatat di dalam Lukas 4 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Jadi sesudah Yesus dibaptis, masih ingat peristiwa dibaptis, lalu Yesus dicobai di padang gurun, Roh membawa Yesus ke padang gurun dan kembali ke Galilea. Apa tugas yang dilakukan pertama? Yesus mengajar. Ya, Yesus mengajar di dalam sinagoge, ya. Lalu juga selain di dalam sinagoge, di luar juga. Ya, jadi tugas yang dilakukan urgent pertama Tuhan Yesus lakukan adalah mengajar. Ya, kalau Cia mau flashback lebih lagi sebelum Tuhan Yesus menjadi guru, ya, Cia ada sebuah gambar di sini bisa dilihat Yesus, ya, masa kecilnya tinggal di sebuah keluarga Yahudi. Ya, keluarga Yahudi itu sangat mementingkan pendidikan. Pendidikan anak adalah tanggung jawab dari orang tuanya. Anak 0 sampai 5 tahun adalah tanggung jawab, lebih banyak tanggung jawab oleh mamanya atau ibunya. Sejak anak 5 tahun sampai seterusnya, tanggung jawab pendidikan anak dipegang oleh sang ayah. Jadi sang ayah bertanggung jawab mendidik anaknya, terutama anak laki-laki. Ya, anak perempuan lebih banyak dididik oleh mamanya. Dan selain pendidikan di dalam rumah, ada pendidikan di luar, namanya sinagoge atau rumah kitab. Ya, terutama anak laki-laki mereka pergi ke sinagoge, ada rabi, ada guru yang mengajar di situ, yang menjaga kitab-kitab dan mengawasi mereka belajar di situ. Dan Yesus pun pasti melakukan hal yang sama. Ya, jadi Yesus pun belajar. Ya, kalau bisa dilihat ada gambar lagi nih anak laki-laki Israel dibimbing oleh 2 gurunya, dia membaca gulungan kitab. Apa yang mereka pelajari? Anak-anak Israel apa materi yang didapat? Kalau kita ada mata pelajaran ya, kalau anak kuliahan mata kuliah, apa yang dipelajari oleh anak-anak Israel? Mereka mempelajari tentang perintah Allah. Ya, 5 kitab Taurat dan juga Mazmur. Mereka mempelajari apa tuh 5 kitab Taurat? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan dan juga kitab Mazmur. Itu yang mereka pelajari. Ada lagi istilah yang namanya Shema Israel. Itu terdapat di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Itu materi yang mereka pelajari, istilah kata pendidikan dasarnya. Dan bagaimana cara belajarnya anak-anak Israel ini? Ya, tentu saja Tuhan Yesus. Ya, bagaimana anak-anak suku Israel sebangsa Yahudi ini belajar? Di situ dikatakan, kita buka di dalam Ulangan. Ya, kita buka di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 kita mulai. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Nah, ini cara mengajarnya ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, di rumah ya, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, bahkan bobo aja harus diajarin. Apabila engkau bangun.
Lalu haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini ada gambarnya nih. Ya, opa sedang mengajar cucunya dan si opa ini ada kayak ikatan kali di tangannya. Itu yang tadi yang firman Tuhan katakan. Dan ada tanda di jidatnya. Ya itu ya, sebagai pengingat bahwa mereka harus belajar. Dan budaya belajar ini pun dilakukan oleh Yesus sendiri. Ya, jadi Yesus aja belajar. Ya, dan Yesus pada masa mudanya dicatat oleh firman Tuhan atau di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 46 sampai 47, Yesus itu anak yang cerdas. Ya, Yesus itu bertanya jawab dengan alim ulama, bukan sama teman sebayanya. Ya, kalau misalnya Cicaya yang seumuran dengan Cicaya, enggak. Yesus berdebat atau bertanya jawab dengan alim ulama. Di situ dikatakan Yesus dipuji kecerdasannya. Nah, jadi firman Tuhan ini buat kita semua, buat Cicaya, buat adik-adik semua juga bahwa Yesus aja belajar. Ya, masa kita nggak belajar? Ya, Yesus aja belajar. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan yang belajarnya males-malesan, itu belum mencontoh Tuhan. Ya, jadi kalau anak Tuhan yang sungguh-sungguh tahu Tuhan, mengenal Tuhan, itu belajar. Kita contoh Tuhan yang cerdas. Jangan malas. Kalau malas itu yang lain, anak yang lain. Ya, Yesus aja belajar, kita pun harus belajar. Itu yang pertama. Bagaimana belajar? Belajar kita harus belajar kepada siapa? Ya, di dalam Matius 11 ya. Kita baca di dalam Matius 11, ini ayat yang sering dibaca, Matius 11 ayat yang ke-28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Belajarnya ke siapa? Belajarnya kepada Tuhan. Ya, jadi selain kalian punya guru di sekolah atau punya dosen di kampus, firman Tuhan katakan kita harus belajar dari Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah guru agung. Belajarnya apa? Banyak hal yang bisa dipelajari dari Tuhan Yesus. Ya, banyak hal. Dan kalau kita ulangan ya, kalau kita siswa murid ada ulangan ya, ada ujian. Kalau mahasiswa juga ada ujian kan. Nah, kalau kita ada ujian enggak? Kalau kita belajar sama Tuhan. Kalau kita belajar sama Tuhan Yesus, dari Tuhan Yesus ada ujiannya enggak? Ada. Namanya ujian hidup. Ya, namanya ujian hidup. Apa ujian hidupnya? Banyak halnya ya. Ujian hidup itu ya stres, ya intimidasi, apalagi tekanan atau godaan-godaan untuk kita tidak mendengarkan apa perintah Tuhan. Itu namanya ujian hidup. Nah, Tuhan katakan belajarlah kepadaku. Ya, kita punya guru agung, kita belajar kepada Tuhan. Dan saat kita diuji, kita mau dong jadi sebagai murid yang lulus ya. Dan Yesus adalah guru agung, bagaimana cara dia mengajarnya? Wow, di Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-32 dikatakan kalau Yesus sebagai guru itu cara mengajarnya memukau. Ya, dikatakan bukan hanya memukau, perkataannya penuh kuasa. Bukan hanya itu, peduli dan memperhatikan kebutuhan pengikutnya atau pendengarnya. Ya, contohnya di situ kalau kita lihat di bawahnya setelah Lukas 4 ayat 32 tadi ada mertua Simon Petrus yang lagi sakit demam, ya. Yesus peduli dengan mertua Simon Petrus. Dia sembuhkan. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya speak kalau bahasa zaman sekarang. Ya, bukan hanya ngomong omdo, tapi Tuhan Yesus melakukan apa yang dia ajarkan. Ya, kalau kalian bisa baca di Matius 5 sampai ayat 7 itu banyak pelajarannya, atau istilah kata berapa SKS ya kalau kuliah ya. Banyak hal yang dipelajari atau diajarkan oleh Tuhan yang bisa jadi pola hidup kita. Ya, dan justru itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan mau kalau ada kemarin dengar khotbah Ibu Gembala, bukan hanya mendengar,
Tetapi apa yang sudah didengar harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita hanya mendengar, diumpamakan sebagai rumah yang dibangun di atas pasir, cepet roboh, cepet anyut, hancur porak-poranda kalau kata Ibu Gembala itu bilang. Tapi kalau kita mendengar dan melakukannya, kita itu disebut pintar. Di sini nggak ada yang mau dibilang murid yang bodoh ya. Jadi ada dua jenis, banyak jenis murid. Cici guru, jadi tahu macam-macam murid ya, macam-macam murid. Ada yang pintar, ada yang mungkin bodoh. Apa sih bodoh? Bodoh itu bisa lambat untuk mengerti, bisa juga nggak mau ngerti-ngerti. Nah itu bodoh. Ada lagi yang rajin, ada lagi yang malas dan macam-macam jenis murid. Tapi ada satu nih yang Cice mau sorot, adalah murid yang bodoh dengan murid yang bebal. Ya, kitab katakan kalau bodoh seperti yang tadi Cice bilang, dia belum mengerti atau belum tahu. Tapi kalau orang bebal, dia tahu yang harusnya atau yang baiknya dia lakukan, tapi dia tidak lakukan. Saya juga masih belajar sampai saat ini untuk menjadi murid yang pintar. Tadi Cia bilang ada ujian-ujian hidup ya. Ujian-ujian hidup ini yang ngetes kita. Udah jadi murid pintar kah atau masih belum lulus, masih bodoh. Ya ujiannya bisa ujian kesabaran, ujian lebih tekun lagi, ujian lebih ya macam-macam. Itu ujian hidup. Dan kita masih berlomba untuk lolos jadi murid yang pintar. Ibu Gembala katakan masih ada waktu. Ya, masih ada waktu untuk kita menjadi murid yang pintar itu. Ya, enggak mau kan ada yang dibilang murid yang bebal atau murid yang bodoh? Tidak ada yang mau. Oke, dua kesimpulan yang bisa Cici ambil. Yang pertama adalah kalau kita ya tadi mau jadi seperti muridnya Tuhan Yesus yang bisa ngomong amanat agung, bisa bersaksi ke orang lain, kita harus jadi murid dulu. Nomor 1 ya. Kalau kita mau memberitakan tentang Tuhan Yesus, kita harus jadi murid dulu. Tentu saja murid yang baik, yang bukan hanya mendengar, tapi dalam kehidupan sehari-harinya kita lakukan itu. Apa yang Tuhan suruh, kita lakukan itu. Itu tandanya murid yang baik. Belajarnya kepada Tuhan Yesus. Cici ya tantang kepada murid-murid Cici itu untuk baca 4 Injil. Ya, itu masih tergolong kecil 4 Injil ya. Harusnya 1 Alkitab ya, harusnya 1 Alkitab. Tetapi nggak apa-apa untuk tantangan pertama, bisakah kita habiskan 4 Injil? Nah, kalau kalian baca 4 Injil, di situ kalian akan mengenal Yesus dengan luar biasanya. Kita bayangkan saat kejadian itu kita ada di situ, kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan kalian akan mengagumi sosok Yesus yang luar biasa itu, Sang Guru Agung itu. Ya, jadi yang pertama, kalau kita mau beritakan firman Tuhan, kita mau beritakan tentang Yesus, pertama kita harus jadi murid dulu. Tentu saja murid yang pintar, yang melakukan apa yang Tuhan suruh. Dan yang kedua, sebagai murid, Tuhan tahu ya, makanya metode mengajarnya Tuhan Yesus itu pakai perumpamaan. Ya, pakai pendekatan-pendekatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita semua yang ada, yang dengar pada saat itu. Tuhan tahu isi hati kita. Ya, kalau ada kisah tuh orang lumpuh yang diturunin dalam Alkitab, Tuhan tahu isi hati lawannya, ahli-ahli Taurat. Pikirannya Tuhan tahu. Ya, Allah kita, Yesus kita Guru Agung itu juga adalah Allah yang Maha tahu. Bahkan di Mazmur 139 dikatakan saat kita bakal anak, tahu bakal anak ya? Kalau kita taunya di sini USG, ya USG. Saat kita masih di USG di dalam rahim ibu, itu Tuhan tahu. Hari-hari ke depan itu Tuhan tahu. Nah, saat kita sudah diketahui kehidupan oleh Tuhan, kita makin beranjak dewasa, Tuhan berikan kehendak bebas. Nah, kehendak bebas itu yang bikin sering kita kepleset dari
arahnya yang Tuhan mau. Tuhan udah siapkan kita menjadi orang yang seperti ini, yang sukses, yang bahagia, yang senang. Masuk dengan Tuhan di surga. Tapi kadang-kadang kehendak bebas yang kita punya ini, itu bikin kita melenceng dari jalan Tuhan. Ya, dan Tuhan tahu itu. Kita ini makhluk yang lemah sekali. Dan Tuhan siapkan fasilitasnya untuk menolong kita dalam menapaki kehidupan kita sehari-hari atau dalam menghadapi ujian hidup tadi. Apa? Ya, kita tahu Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan makhluk gaib ya, kalau anak-anak mungkin yang SMP mungkin yang masih belum mengerti tentang roh, bukan makhluk gaib. Roh Kudus itu Roh Tuhan sendiri yang diam berbicara kepada kita sehari-hari. Hei, gak boleh ngebohongin mama. Itu korupsi loh. Ada yang mengingatkan seperti itu. Dan itu adalah fasilitas dari Tuhan kepada kita anak-anak yang percaya. Ya, jadi yang pertama saat kita mau memberitakan Injil, kita harus pertama jadi murid dulu. Tentu saja murid yang perintah. Dan yang kedua adalah kita harus diperlengkapi oleh Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan sendiri, supaya kita bisa melewati hari-hari kita sebagai muridnya Tuhan. Atau dalam menghadapi ujian-ujian hidup yang kita lakukan. Ya, hari-hari ini kita harus ada di rumah aja. Mungkin tantangannya bukan lebih gampang mungkin ya. Tantangannya mungkin lebih sulit karena ini 24 jam kali di tangan ya. Dan ini bisa menjadi senjata yang baik atau bisa menjadi senjata yang mematikan. Nah, pergunakan waktu-waktu yang ada, seperti tadi Cici tantang anak murid Cici ya, sediakan waktu kita untuk membaca firman Tuhan atau memperdalam hal-hal yang baik untuk kehidupan kita. Ya, gunakan waktu yang ada. Tuhan katakan waktu-waktu ini waktu yang jahat. Satu ayat yang mau Cici ajak kita baca, yaitu tadi di dalam Mazmur 139 dua ayat yang terakhir. Ya. Kita baca sama-sama. Mazmur 139 ayat yang ke-23 sampai yang ke-24. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sekali lagi ayat yang ke-24. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kita punya fasilitas yaitu Roh Kudus itu yang akan menuntun kita ke jalan yang kekal. Setiap hari Cici juga, bukan hanya buat adik-adik semua, tapi Cici juga harus memeriksa diri, selidiki hati dan pikiran kita. Apakah kita masih di dalam tracknya Tuhan? Kalau masih di dalam tracknya Tuhan, puji Tuhan. Ya, kiranya firman Tuhan pada saat ini bisa memberkati kita semua dan bukan hanya didengar, ya, dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadilah murid yang baik. Tenang, kita punya fasilitas itu, yaitu Roh Kudus. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Guru kami yang agung, Bapa kami yang kekal, penolong kami dalam kehidupan kami sehari-hari, kami datang kepadamu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami mau menjadi murid yang baik Tuhan. Bisa kami bersaksi kepada orang lain, tetapi kami harus memperbaiki diri kami Tuhan. Jadikan kami murid-murid yang baik, yang bukan hanya mendengar firman Tuhan atau tahu firman Tuhan, tetapi kami mau juga sebagai murid yang melakukan firman Tuhan. Ajari kami untuk waktu-waktu yang ada ini, kami lebih lagi mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan Roh Kudus-Mu terus berbicara dalam kehidupan kami, terus menguatkan kami, mengarahkan kami ke jalan yang kekal itu Tuhan. Berkati kami, apa yang kami lakukan, dan mungkin kami dalam permasalahan, pergumulan kami, masalah yang dihadapi dalam keluarga kami, dalam pendidikan kami, bahkan mungkin pekerjaan kami, Engkau yang mengetahui kami dan Engkau yang menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Engkau menjadi solusi bagi kami dan Engkau terus memberkati kami.
Kami terima firman Tuhan dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Happy Sunday. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.